Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Audit Sistem Informasi R01. Di sini saya mendapatkan soal ganjil. Soal yang pertama yaitu dalam audit SI dikenal konsep resiko dan sistem pengendalian intern. Resiko merupakan kondisi atau kejadian yang dapat berdampak negatif pada hasil suatu kegiatan. Resiko berpotensi timbulnya kerugian. Jelaskan berbagai kemungkinan resiko yang terjadi pada perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan sistem informasi. Jawabannya adalah sistem informasi membuat proses bisnis suatu organisasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Sistem informasi bahkan menjadi kunci pemungkin proses bisnis organisasi dalam memberikan manfaat bagi stakeholders. Sering makin meluasnya implementasi sistem informasi, maka kesadaran akan perlunya dilakukan review atas pengembangan suatu sistem informasi semakin meningkat. Kesadaran ini muncul karena munculnya berbagai kasus yang terkait dengan gagalnya sistem informasi, sehingga memberikan akibat yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Terdapat beberapa resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi, antara lain: yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan operasi organisasi. Yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Dan yang ketiga adalah sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Mengingat adanya beberapa resiko tersebut di atas yang dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan organisasi, maka setiap organisasi harus melakukan review dan evaluasi terhadap pengembangan sistem informasi yang dilakukan. Kegiatan review dan evaluasi ini biasanya dilakukan oleh auditor sistem informasi. Selain wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di atas, seorang spesialis audit sistem informasi juga dituntut memenuhi syarat akreditasi pribadi terkait suatu sistem sertifikasi kualitas yang diakui secara internasional. Soal yang kedua yaitu jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Jawabannya yaitu proses audit operasional pemrosesan data. Yang pertama ada audit planning phase. Audit operasional pada fungsi data processing tidak mempunyai starting place, tetapi berpedoman pada tujuan audit. Masing-masing audit mempunyai ciri khas dan memperlakukan individual treatment, karenanya lingkup audit berbeda sesuai dengan tujuannya. Dengan mengabaikan lingkup audit, tugas pertama dalam audit operasional yaitu untuk memperkenalkan diri pada organisasi dan DP departemen untuk diaudit. Hal ini adalah sebuah tahap penting pada auditor untuk memperoleh dan meninjau ulang latar belakang informasi pada unit, aktivitas, dan fungsi yang akan diaudit. Yang kedua adalah preliminary survey phase. Setelah tujuan audit telah ditetapkan dan lingkup audit telah ditentukan serta manajemen cooperation diperoleh, maka auditor siap untuk preliminary survey. Survei membuat auditor untuk mengidentifikasi lingkup masalah, sensitif area, dan operasi yang rumit tentang audit DP departemen. Setelah preliminary survey, auditor harus bisa menentukan tingkat kompleksitas audit operasional. Selama preliminary survey, auditor akan mempelajari permasalahan operasional manajemen DP. Auditor perlu mendalami mengenai DP Center sehingga familiar dengan pengoperasiannya. Auditor sebaiknya membuat rencana dalam mengusulkan petunjuk DP Centernya dan bertindak sebagai penghubung bagi semua data collection dan dokumentasi yang diperoleh. Selanjutnya ada detailed audit phase. Aktivitas untuk menguji dan mengevaluasi tahap audit ini meliputi: yang pertama, fungsi pengolahan informasi pada organisasi; yang kedua, praktek dan kebijakan sumber daya manusia; yang ketiga, operasi komputer; yang keempat, pengembangan sistem dan implementasinya; dan yang kelima yaitu application system operation. Dan yang terakhir ada reporting. Pada tahap penyelesaian operasional audit, laporan diberikan kepada manajemen dan komite audit perusahaan. Isi dari laporan ini bervariasi sesuai pada harapan manajemen.
Contohnya, laporan mungkin terdiri dari pendapat yang mengacu pada fungsi pengolahan informasi yang efektif dan efisien. Sekian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.